Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk proses pembelajaran jarak jauh atau daring mata pelajaran sejarah Indonesia. Untuk proses pembelajaran ini dikhususkan bagi peserta didik kelas 11, baik anak MIPA maupun IPS. Dalam pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu mengenai berkembangnya kekuasaan bangsa Belanda di Indonesia. Nanti akan kita bagi menjadi 2 atau 3 pertemuan. Sehingga kompetensi dasar nanti adalah menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Belanda atau bangsa Eropa ke Indonesia. Sementara tujuan pembelajaran ada 2, yaitu yang pertama mendeskripsikan latar belakang masuknya bangsa Belanda ke Indonesia, dan yang kedua menganalisis tindakan yang dilakukan bangsa Belanda di Indonesia. Kemudian untuk yang berikutnya kita melihat ada satu gambar di mana ada satu teknologi yang dipakai, teknologi pelayaran yang dipakai oleh Belanda untuk melakukan perjalanan hingga sampai ke Indonesia. Ada kapal, ada layar yang cukup banyak. Kemudian dari layar itu ada tiang yang di sini ada tiang, ada 2, kemudian ada haluan. Kemudian di sisinya, sisi lambung baik kanan maupun kiri, ada ruang khusus yang nanti jika diperlukan untuk mempertahankan diri, di situ bisa diletakkan moncong meriam atau laras meriam. Sementara yang di sebelah sini ada jangkar nanti kalau mereka pengen persiapan untuk mendarat. Untuk lebih lanjut nanti bisa dibahas dari anak-anak MIPA di mata pelajaran fisika. Kita lihat yang berikutnya untuk rute perjalanan Belanda. Di sini Belanda pada intinya adalah mengikuti perjalanan yang dilakukan oleh bangsa Portugis. Sehingga dari negeri Belanda itu dia akan menyusuri pantai barat Eropa menuju ke arah selatan, masuk di selat Laut Tengah ya, Selat Gibraltar kalau yang sekarang. Kemudian dia menyusuri lagi ke selatan, kemudian sampai di pantai barat Afrika ke selatan lagi, terus sama dengan rutenya Portugis sampai di Cape Hope atau Tanjung Harapan, kemudian masuk di Samudra India. Kalau Portugis itu menyusuri pantai, tapi kalau Belanda nanti langsung menuju ke pintu lain, karena dia tidak akan mencoba mengikuti jalurnya Portugis atau bangsa lain. Dia langsung masuk ke Selat Sunda, baru sampai nanti ke kawasan Maluku sebagai pusat penghasil rempah-rempah. Sekarang kita lihat yang pertama, yaitu latar belakang penjelajahan bangsa Belanda. Untuk yang pertama ada satu peristiwa di mana pada akhir abad ke-16 Belanda tidak dapat mengambil atau membeli rempah-rempah dari Lisabon, Portugis saat itu. Kenapa? Karena pada saat itu Belanda sedang bermusuhan dengan Spanyol, sementara Spanyol itu sudah bersatu dengan Portugis. Kemudian yang kedua itu untuk mendapatkan bahan dagang rempah-rempah dari daerah Asa. Jelas ini dari sudut pandangnya adalah ekonomi. Dan yang ketiga adalah terdorong untuk mewujudkan semangat gold, gospel, dan glory. Sehingga tujuannya yang pertama, Belanda mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan dagang rempah-rempah, di mana mereka tidak lagi bisa merapat atau berdagang ke pelabuhan Lisabon. Dan yang kedua yaitu mencari daerah penghasil rempah-rempah. Sementara yang ketiga menyebarkan agama gereja. Untuk ekspedisi bangsa Belanda nanti dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama ekspedisi dari Cornelis Houtman pada tahun 1595 nanti akan melalui rute dari Belanda, pantai barat Afrika ke selatan sampai di Samudra India, kemudian langsung menuju ke Selat Sunda dan mendarat di Kesultanan Banten. Nah, satu hal yang penting di situ bahwa de Houtman itu selalu menghindari jalur pelayaran Portugis, sehingga tidak lagi singgah di India maupun di Malaka. Kenapa? Karena Belanda sendiri saat itu berperang dengan Spanyol. Nah, kita lihat yang berikutnya itu sambutan Kesultanan Banten. Awalnya disambut dengan hangat karena dianggap bisa memajukan perdagangan Banten sekaligus untuk membantu usaha Banten menyerang Palembang.
Namun demikian nanti akan muncul ketegangan De Hotman dengan rakyat Banten karena ada sikap sombong dan hanya mau membeli jika musim panen. Nah, ini ada satu catatan untuk Anda sekalian bahwa kita tidak perlu mengembangkan yang namanya sikap sombong. Dan ya, akibat dari permasalahan ini maka rombongan hanya mendapatkan sedikit rempah-rempah, kemudian dibawa berlayar kembali ke negeri Belanda. Tapi nilai plusnya bahwa dari De Hotman sudah memiliki rute sendiri dari negeri Belanda menuju ke Indonesia. Kemudian yang berikutnya ada ekspedisi dari Jacob van Eyck, di mana dengan 8 buah kapal tiba di Banten kembali. Kemudian mereka belajar dari pengalaman yang sebelumnya, yaitu bersikap yang baik, hati-hati dan bersahabat, sehingga hasilnya disambut dengan baik. Kemudian mendapatkan bahan rempah-rempah 3 kapal penuh, kemudian langsung berlayar kembali ke negeri Belanda. Sementara 5 kapal yang lain menuju ke Maluku dan juga mendapatkan sambutan yang baik. Dari sini muncul pertanyaan, mengapa demikian? Silahkan nanti Anda bisa berdalam sendiri, bisa browsing di internet. Dari sini, mengenai latar belakang dari masuknya bangsa Belanda ke Indonesia bisa kita simpulkan menjadi 3. Bahwa yang pertama, Belanda tidak dapat membeli rempah-rempah dari Lisabon, di mana Belanda bermusuhan dengan Spanyol yang sudah bersatu dengan Portugis. Dan yang kedua, Belanda melakukan penjelajahan melalui jalur timur, hampir sama dengan Portugis, di mana sampai di Tanjung Harapan masuk ke Samudra India, langsung menuju ke Selat Sunda dan mendarat di Banten. Dan yang ketiga, Belanda selalu menghindari jalur pelayaran dari bangsa Portugis. Nah, dari materi awal ini untuk Anda memperdalam bisa membaca lebih lanjut dari bukunya M. Sericlef, Sejarah Indonesia Modern, dan yang kedua bukunya Sartono Kartotirjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru jilid 1, kemudian dari buku wajib yang ada di perpustakaan. Kemudian yang keempat yaitu bisa Anda akses di blog saya, yaitu penaguru69.blogspot.com. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk tugas dan sebagainya, silahkan nanti bisa Anda akses di aplikasi yang dipakai sekolah. Terima kasih. Untuk mengikuti bahan pembelajaran yang lain, silahkan Anda buka YouTube pada link SMAN1 Boyolali Official Channel. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.